Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari kelas akuntansi perpajakan. Baiklah, pada kali ini kami akan menjelaskan critical review tentang ekuitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama itu ada Fakton Octavian Sosil dengan nomor BP 1810531022 dan juga Ahmad Rifai dengan nomor BP 1810531060 dan terakhir ada Arif Gunawan dengan BP 1810532040. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu struktur modal dari perusahaan dan yang kedua nantinya ada perlakuan pajak atas laba ditahan dan perbedaan stock right, waran dan opsi serta yang terakhir akan dijelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan penyaji dan juga contoh soal. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasan pertama. Untuk penyaji mungkin kurang menjelaskan terhadap struktur modal. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan dan menambahkan struktur modal perusahaan. Saham yang dikeluarkan perusahaan nantinya merupakan bukti penyertaan pemegang saham ke dalam perusahaan. Jumlah yang terakumulasi dalam perusahaan dinamakan dengan nama modal saham. Modal saham dapat dibagi atas 3 macam, yaitu yang pertama ada modal dasar. Dalam anggaran dasar perseroan akan dicantumkan modal dasar yang menggambarkan estimasi modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Modal dasar ini dibagi dalam sejumlah saham dengan nilai nominal tertentu. Semakin kecil nilai nominal lembar saham, akan semakin banyak lembar saham yang harus dikeluarkan oleh perseroan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada modal ditempatkan. Jika modal yang ditempatkan kurang dari batas minimal yang ditetapkan, maka perseroan tidak akan diakui atau disahkan oleh pemerintah dan keberadaannya tidak dianggap sebagai perseroan terbatas, tetapi akan tunduk pada ketentuan perusahaan persekutuan. Jika sudah demikian, antara harta pribadi dan harta perusahaan tidak akan terpisah dan para pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan segala kewajibannya, meskipun seluruh harta pribadinya tidak mencukupi. Dan yang ketiga, modal disetor. Semua pendiri perseroan terbatas bertanggung jawab terhadap seluruh modal ditempatkan. Akan tetapi, walaupun demikian, tidak harus setoran ke dalam perusahaan dilakukan pada saat perusahaan baru beroperasi. Ada batas kontribusi minimal besarnya uang yang harus disetor ke dalam perusahaan dan setiap negara mempunyai kebijakan sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faton. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perlakuan perpajakan atas laba ditahan atau retained earning. Yang pertama yaitu laba ditahan atau retained earning bukan merupakan objek pajak karena sudah dikenakan pajak pada saat sebagai laba tahun berjalan. Jadi, laba ditahan adalah laba setelah dikurangi pajak. Yang kedua yaitu laba ditahan akan dikenakan pajak penghasilan apabila dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga yaitu pada prakteknya untuk menghindari pajak penghasilan perusahaan seringkali membagikan dividen secara terselubung. Misalnya berbentuk tambahan saham, pemberian harta, dan lain-lain. Yang keempat yaitu apabila perusahaan membagikan dividen secara terselubung, apabila diketahui oleh kantor pajak akan dikenakan pajak penghasilan serta sanksi di bidang perpajakan. Yang kelima yaitu dalam perusahaan berbentuk CV atau perseroan komanditer tidak terdapat laba ditahan atau retained earning karena digabungkan dengan modal dari CV. Yang keenam yaitu dalam perusahaan berbentuk CV apabila pemilik mengambil uang atau apapun dari perusahaan baik yang berasal dari laba tahun berjalan maupun laba tahun-tahun sebelumnya bukan merupakan objek pajak penghasilan karena merupakan pengambilan prive. Selanjutnya yaitu perbedaan stock right, waran, dan opsi. Suatu perusahaan dapat menerbitkan right,
waran, atau opsi yang mengizinkan pembelian saham perusahaan pada satu periode tertentu atau exercise period dan harga tertentu atau exercise price. Walaupun istilah right, waran, dan opsi kadang-kadang digunakan bergantian, ada perbedaan di antara ketiganya. Untuk stock right yaitu diterbitkan untuk pemegang saham yang sudah ada, guna mengizinkan mereka untuk menjaga persentase kepemilikan ketika saham baru akan diterbitkan, atau beberapa undang-undang negara bagian mewajibkan hak memesan terlebih dahulu. Untuk waran yaitu dijual oleh perusahaan secara tunai, umumnya terkait penerbitan efek lainnya. Sedangkan untuk opsi atau opsional diberikan kepada pejabat atau karyawan, biasanya sebagai bagian dari program kompensasi. Berikut saya akan menjelaskan kelebihan dari kelompok penyaji. Yang pertama itu kelompok penyaji terkait materi akuntansi perpajakan ekuitas dalam mempresentasikan materi dengan sangat baik. Yang kedua, penyaji sudah memaparkan materi dengan mengkategorikan terkait modal saham, laba, rights, warrants, option, dan komponen ekuitas lainnya. Yang ketiga, penyaji juga menampilkan contoh yang baik tentang perjurnalan yang dibuat terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya itu kekurangan dari kelompok penyaji. Yang pertama itu penyaji tidak memberikan contoh mengenai modal saham. Sebaiknya, penyaji memberikan contoh mengenai modal saham. Yang kedua, penyaji itu hanya menggunakan satu referensi buku sebagai sumber. Sebaiknya menambah referensi untuk dijadikan sumber. Berikut kami berikan contoh mengenai modal saham. PT Dharma mendapatkan 1.000 lembar saham biasa dengan nominal 10.000 dengan harga 15.000 per lembar. Pencatatannya itu debit 15 juta, modal saham dikredit 10 juta, agio saham dikredit 5 juta. Juga ada contoh soal selanjutnya itu PT One punya 1.000 lembar saham prioritas konvertible dengan harga nominal 10 juta, agio saham 2.500.000. Pada Januari 2000 diumumkan saham tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa dengan nominal 5 juta. Dengan proporsi satu lembar saham prioritas mendapat 3 lembar saham biasa. Pencatatannya itu debit modal saham prioritas 10 juta, debit agio saham prioritas 2.500.000, debit laba ditahan 2.500.000, dan kredit saham biasa 15 juta. Mungkin sekian critical review dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.